Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita akan praktek membuat salah satu alat bantu yang digunakan untuk merancang sistem informasi, yaitu ASI. Kita ketahui bahwa ketika kita ingin merancang sistem informasi sebagai seorang analis sistem, maka kita butuh alat bantu, yaitu alat bantu yang digunakan untuk merancang sistem maupun alat bantu yang digunakan untuk merancang program. Nah, alat bantu yang digunakan untuk merancang sistem ada 3. Satu adalah ASI atau aliran sistem informasi. Kemudian yang kedua adalah konteks diagram. Kemudian yang ketiga adalah data flow diagram. Sekali lagi, alat bantu yang digunakan untuk merancang sistem ada 3, yaitu aliran sistem informasi atau sering disingkat dengan ASI, kemudian konteks diagram, kemudian data flow diagram. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk merancang program itu ada 2, biasanya yang sering kita gunakan, yaitu struktur program dan flowchart. Flowchart sendiri ada 5 kalau ya. Ada flowchart skematik, ada flowchart sistem, ada flowchart program, ada flowchart dokumen, ada flowchart paperwork ya. Nah, sekarang kita akan bahas salah satu alat bantu perancangan sistem informasi, yaitu ASI. Apa itu ASI? ASI adalah atau alat dan informasi adalah bagan atau gambar yang digunakan untuk menunjukkan aliran pergeseran informasi yang terjadi di sistem tersebut. ASI ini sangat berguna untuk mengetahui permasalahan yang ada di suatu sistem. Apakah terjadi lag, terjadi penggandaan pekerjaan, ataukah terjadi lompatan kerja, operasional, dan sebagainya. Karena dengan ini nanti akan kelihatan, proses itu akan kelihatan dari entitas mana, atau dari pegawai mana, atau dari mesin mana, ke mana, bentuknya apa, apakah dia dalam bentuk kertas, ataukah dia dalam bentuk operasi komputer. Dari ASI ini, dari aliran simulasi ini, maka nanti kita akan bisa mengetahui apakah sistem informasi itu layak untuk dipakai ataupun tidak. Kemudian apakah dia manual ataupun terkomputerisasi. Jika simulasi itu layak, maka apakah nanti perlu untuk ditambahkan proses pengolahan data ataupun proses yang lain untuk menambahkan kinerja dari sistem simulasi yang ada. Nah, untuk menggambarkan ASI, tentu saja kita perlu untuk mengenal simbol-simbol yang biasa digunakan untuk menggambarkan aliran sistem ASI, yaitu seperti ini, yaitu bentuknya segi 5, yaitu menunjukkan proses ini dikerjakan secara manual, digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual atau pekerjaan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer atau digunakan tangan manusia. Kemudian yang kedua adalah proses kotak, yaitu proses yang dilakukan oleh komputer, yaitu proses menggunakan alat bantu komputer di mana pengolahan data bisa dilakukan secara online. Kemudian simbol seperti ini maka dia menunjukkan ini adalah sebuah bentuk dokumen, merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data atau menunjukkan input ataupun output, baik untuk proses manual maupun komputer. Sedangkan simbol yang keempat ini seperti garisnya adalah menunjukkan aliran, menunjukkan arah proses dari pengolahan data tersebut, dan yang terakhir segitiga ini menunjukkan dia arsip untuk menggambarkan penyimpanan baik dalam bentuk arsip maupun file komputer. Nah, sekarang kita akan contohkan langsung, praktekkan bagaimana kita membuat aliran sistem ASI. Yang kita butuhkan adalah
software pembuat gambar, pembuat bagan, atau sering yang terkenal kita kenal adalah Microsoft Visio ya, Microsoft Visio. Nah, ini program keluaran dari Microsoft yang digunakan untuk menggambarkan bagan-bagan ataupun flowchart dan lain sebagainya. Oke, ini sudah terbuka. Dan kita klik basic ya, basic kita create. Nah, kemudian akan muncul tampilannya seperti ini ya. Jika ada kurang besar maka bisa kita besarkan lewat ini, kita zoomkan. Saya akan contohkan proses yang terjadi misalkan ketika mahasiswa itu melakukan perwaliran. Aliran informasinya seperti apa ketika mahasiswa itu akan menempuh semester baru, ketika dia akan menginputkan mata kuliah ke CPIS ya. Maka di sini kita akan gambarkan ada 3 komponen utama yang ada di sana, yaitu ini ya, ada 3 komponen utama yang terlibat di dalam proses perwalian. 1, mahasiswa. Di sini kita gambarkan. Ini kita gunakan untuk mewakili apa yang nanti akan terjadi atau dilakukan oleh entitas mahasiswa. Kemudian yang kedua, kita copy paste saja. Yang kedua adalah dosen ya, dosen, karena dosen berfungsi nanti untuk melakukan ACC cek terhadap, kita klik edit, terhadap mata kuliah dosen wali ya, mata kuliah yang diambil oleh anak walinya. Kemudian yang ketiga, pegawai sebagai yang mengesahkan. Oke, ya. Klik Ctrl C, paste ya. Ini pegawai atau TU atau admin ya, admin atau pegawai. Nah, biar agak beda ini tak warnai beda, pakai ini aja ya. Ini juga tak warnai beda biar mencolok kelihatan. Oke ya. Nah, apa langkah yang terjadi di sini, aliran informasinya seperti apa? Yang pertama kali adalah, inilah pentingnya kita menggambarkan proses informasi yang terjadi. Ya, aliran informasinya seperti apa, atau proses yang terjadi seperti apa. Nah, pada kegiatan perwalian, maka kita bisa lihat bahwa yang terjadi adalah mahasiswa pertama kali membawa buku perwalian. Nah, buku itu kan bentuknya dokumen, sehingga bisa kita cari tadi ya, ini bentuk dokumen. Kalau misalnya di sini belum ada, maka Anda bisa cari di sini. Saya hilangkan yang tidak penting dulu, oke. Nah, ini atau di sini, di sini ya. Kalau di sini belum ada, maka kita bisa cari di sini more resep, kemudian flowchart. Ini misalkan basic. Nah, ini muncul tadi ini ya, basic shape. Nanti basic flowchart shape. Nah, tadi yang sesuai dengan simbol-simbol yang dibutuhkan untuk menggambarkan aliran informasi. Yang pertama kali terjadi adalah mahasiswa membawa buku perwalian. Karena buku itu adalah manual, maka kita isikan di sini ya. Ini adalah buku perwalian. Nah, setelah buku ini dibawa oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa itu mengisikan mata kuliah apa yang nanti akan diambil pada semester tersebut. Nah, mengisi itu bentuknya adalah secara manual, ditulis langsung di bukunya. Nah, karena proses manual itu maka simbolnya seperti ini ya. Klik atau edit, mengisi
mata kuliah pada semester yang akan datang yang akan diambil. Nah, setelah mengisi maka kemudian dibawalah ke dosen wali untuk dicek dan mendapatkan PIN ACC. Nah, pengecekannya juga manual dilakukan oleh dosen di sini. Ya. Oke. Setelah terjadi proses perwalian itu dosen akan mengecek, ya, mengecek sekaligus kalau sudah sesuai maka dia kemudian akan memberikan PIN untuk bisa masuk ke CBS menginputkan mata kuliah yang tadi diambil. Nah, setelah diberikan PIN maka mahasiswa nanti selanjutnya akan mengisikan mata kuliah tadi yang sudah diambil itu kembali ke CBS. Proses menginputkan itu sudah dilakukan secara komputerisasi. Ini statistik ini. Nah, ini kita gantikan colornya. Nah, di sini input CBS. Setelah diinput, nah mata kuliah sudah jadi, maka kemudian mahasiswa mencetak KRS, kartu hasil kartu rencana studinya. Ini cetak KRS. Nah, setelah mahasiswa cetak, maka dia kemudian akan dibawa ke TU untuk dilakukan pengesahan. Ya, pengesahan masih melakukan manual sehingga oleh TU ya akan disahkan di sini ya. Ini terjadi pengesahan oleh admin. Oke, biar beda, tak kasih warna beda ya. Ya, oke, nah, setelah disahkan maka kemudian diarsipkan oleh mahasiswa untuk suatu saat nanti digunakan ketika ujian. Arsip itu bentuknya segitiga. Ya, dibawa oleh mahasiswa, cuma segitiganya terbalik ya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kita kecilkan sedikit. Ya. Kita naikkan sini. Nah, oke, ini tambah. Nah, oke, ini arsip. Nah, sudah ya. Kemudian kita berikan alurnya, yaitu arah. Tadi kita klik konektor, kita sambungkan saja. Satu, perwalian diisi, kemudian melakukan perwalian, dosen memberikan ACC dan memberikan PIN, kemudian mahasiswa menginputkannya ke CBS, mahasiswa kemudian melakukan cetak KRS, kemudian pengesahan, oke, setelah disahkan kemudian di arsipkan.